Aku tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal mistis sebelumnya. Hidupku sederhana, rasional, dan terukur. Bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah pabrik tekstil di pinggiran kota adalah rutinitas yang stabil. Pabrik itu besar, terkenal, dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Banyak orang bergantung pada tempat itu, termasuk aku. Hari pertamaku bekerja di sana terasa biasa saja. Mesin-mesin besar berderu tanpa henti. Bau kain dan oli bercampur menjadi satu. Dan para pekerja tampak sibuk dengan tugas masing-masing. Namun, ada satu hal yang mengganjal sejak awal tatapan orang lama di sana. Mereka seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu mengurungkan niatnya. Aku ditempatkan di bagian perawatan mesin malam hari. Alasannya sederhana, kekurangan tenaga kerja. Namun, anehnya, tidak banyak orang yang mau mengambil shift malam. Supervisor hanya tersenyum kaku saat aku menanyakan hal itu. Nanti juga kamu tahu sendiri, katanya singkat. Malam pertama berjalan tanpa kejadian berarti. Akan tetapi, aku mulai menyadari satu hal. Ada beberapa area pabrik yang selalu terkunci. Bahkan untuk teknisi sepertiku, area itu berada di bagian belakang, dekat gudang lama yang sudah jarang digunakan. Lampu di sana redup. Dan suasananya berbeda terlalu, sunyi untuk ukuran pabrik, yang seharusnya tidak pernah tidur. Ketika aku mencoba bertanya pada salah satu pekerja senior, dia hanya menatapku lama sebelum berkata pelan, "Kalau bisa, jangan terlalu ingin tahu. Di sini, yang tahu terlalu banyak. Biasanya tidak lama." Aku tertawa kecil saat itu, menganggapnya sebagai lelucon. Aku tidak tahu bahwa itu adalah peringatan pertama yang seharusnya tidak kuabaikan. Beberapa minggu berlalu dan aku mulai terbiasa dengan ritme kerja malam. Namun, keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Mesin yang tiba mati sendiri, suara langkah kaki di lorong kosong, dan kadang suara seperti seseorang berbisik di dekat telinga saat aku sendirian. Awalnya aku mencoba menjelaskan semuanya secara logis. Mungkin hanya efek kelelahan atau sugesti karena suasana malam yang sunyi. Namun, suatu malam aku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di ujung lorong gudang belakang, aku melihat seorang perempuan berdiri diam. Pakaiannya seperti seragam lama pabrik, tetapi kusam dan terlihat basah. Aku memanggilnya, mengira dia pekerja yang tersesat atau membutuhkan bantuan. Namun, dia tidak menjawab. Saat aku melangkah mendekat, tubuhnya perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ada bekas luka panjang di lehernya. Dalam sekejap, dia menghilang begitu saja. Aku berdiri terpaku, jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di punggungku. Sejak saat itu, aku mulai memahami mengapa banyak orang enggan bekerja malam. Namun, yang lebih aneh, keesokan harinya tidak ada seorang pun yang tampak terkejut saat aku menceritakan kejadian itu. Seorang pekerja tua hanya berkata, "Kamu sudah lihat mereka. Itu berarti kamu sudah dipilih untuk tahu." Kata-kata itu membuatku semakin gelisah. Dipilih untuk apa dan oleh siapa? Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Aku mulai mencari tahu tentang sejarah pabrik itu. Dari arsip lama dan cerita setengah berbisik, aku menemukan fakta bahwa beberapa pekerja pernah menghilang tanpa jejak. Kasusnya selalu ditutup dengan alasan kabur atau kecelakaan kerja. Namun, jumlahnya terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Setiap beberapa bulan, selalu ada satu atau dua pekerja yang hilang. Anehnya, produksi pabrik justru selalu meningkat setelah kejadian itu. Seolah-olah ada sesuatu yang ditukar untuk mempertahankan kesuksesan. Aku mulai memperhatikan pemilik pabrik, seorang pria parubaya yang jarang terlihat langsung di area kerja. Namanya sering disebut dengan hormat, bahkan sedikit takut. Katanya, dia membangun pabrik itu dari nol hingga menjadi besar seperti sekarang. Suatu malam,
Aku melihat mobilnya masuk ke area belakang pabrik, area yang selalu terkunci. Waktu itu sudah lewat tengah malam dan tidak ada jadwal kerja di sana. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan. Aku bersembunyi di balik tumpukan peti saat melihat beberapa orang membawa sesuatu yang terbungkus kain besar. Bentuknya seperti tubuh manusia. Dadaku terasa sesak. Instingku mengatakan untuk pergi, tetapi kakiku seolah terpaku di tempat. Dari celah sempit, aku melihat dengan jelas apa yang terjadi malam itu. Orang-orang itu membawa tubuh tersebut ke dalam gudang tua. Pemilik pabrik berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh beberapa orang yang mengenakan pakaian serba hitam. Di lantai, tergambar simbol aneh dengan cairan merah yang masih basah. Bau amisnya menyengat hingga ke tempatku bersembunyi. Mereka membuka kain penutup itu. Dan benar saja itu adalah salah satu pekerja yang kukenal. Dia masih hidup, tetapi dalam keadaan terikat dan tak berdaya. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tubuhku gemetar hebat. Aku melihat sendiri bagaimana pria itu memohon ampun. Tetapi tidak ada yang peduli. Pemilik pabrik hanya menatap dingin, seolah-olah yang terjadi adalah hal biasa. Ritual itu dimulai. Suara mantra yang tidak ku mengerti menggema di ruangan. Lampu-lampu bergetar, dan udara terasa semakin berat. Lalu, dalam satu momen yang tidak akan pernah bisa kulupakan, mereka mengakhiri hidup pria itu dengan cara yang sangat brutal. Aku menutup mulutku, menahan suara agar tidak ketahuan. Air mataku mengalir tanpa sadar. Satu, aku tahu bahwa semua cerita tentang pekerja hilang bukanlah kebetulan. Mereka dijadikan tumbal. Aku berhasil keluar dari tempat itu tanpa diketahui. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Apa yang kulihat terlalu nyata untuk dianggap halusinasi, tetapi juga terlalu mengerikan untuk diterima begitu saja. Keesokan harinya, suasana pabrik terasa seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Bahkan, nama pekerja yang menjadi korban tidak disebut sama sekali. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Aku mencoba melapor ke pihak berwenang, tetapi tidak ada bukti yang bisa kutunjukkan. Rekaman kamera di area belakang selalu rusak. Akses ke gudang itu dibatasi, dan yang paling aneh, beberapa orang yang sempat kutanya mendadak berubah. Sikap mereka seperti ketakutan untuk berbicara. Sejak malam itu, aku mulai sering melihat sosok Yenggi sama, seperti perempuan yang pertama kali kulihat. Mereka muncul di sudut-sudut gelap, menatapku dengan ekspresi kosong, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu atau memperingatkanku. Aku menyadari satu hal yang paling mengerikan. Aku sudah terlalu dalam terlibat. Jitempachi itu mengetahui kebenaran bukanlah keselamatan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah kembali normal. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pria yang dibunuh itu selalu muncul kembali dengan detail yang terlalu jelas suaranya. Ekspresinya, bahkan bau darah yang seolah masih menempel di hidungku. Di tempat kerja, aku berusaha bersikap seperti biasa. Namun, aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatianku. Beberapa pekerja tampak menghindari area tertentu, terutama saat malam mendekati tengah. Bahkan suara mesin di bagian belakang sering dimatikan secara sengaja, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang lain untuk bekerja. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara dengan seorang teknisi senior bernama Pak Rudi. Awalnya dia menolak, tetapi setelah aku menceritakan apa yang kulihat, wajahnya berubah pucat. Dia menatap sekeliling sebelum menarikku ke sudut yang sepi. Dengan suara bergetar, dia mengakui bahwa dia sudah lama mengetahui praktik itu. Sudah dari dulu, katanya. Sejak pabrik ini mulai berkembang pesat, setiap kali ada masalah besar, kerugian, kecelakaan, atau ancaman bangkrut, selalu ada pengorbanan.
Aku terdiam. Pak Rudi melanjutkan bahwa banyak yang tahu, tetapi tidak ada yang berani melawan. Beberapa yang mencoba mengungkap justru ikut menghilang. Kalau kamu mau selamat, katanya pelan, berpura-puralah tidak tahu. Meski sudah diperingatkan, aku tidak bisa diam. Rasa bersalah terus menghantuiku. Aku mulai dayung mengumpulkan bukti. Aku mencoba merekam aktivitas di area belakang menggunakan ponsel. Tetapi setiap kali mendekat, perangkatku selalu bermasalah baterai tiba-tiba habis. Atau layar menjadi gelap. Aku juga mencoba mencatat jadwal pekerja yang hilang. Polanya mulai terlihat. Mereka yang menjadi korban biasanya adalah pekerja baru. Atau mereka yang tidak memiliki banyak hubungan sosial orang-orang. Yang tidak akan terlalu dicari. Suatu malam, aku menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Di ruang arsip lama, aku menemukan dokumen yang berisi daftar nama pekerja sejak pabrik berdiri. Beberapa nama diberi tanda khusus lingkaran merah kecil di sampingnya. Saat aku mencocokkan dengan cerita pekerja hilang, tanda itu selalu muncul sebelum mereka menghilang. Seolah-olah mereka sudah dipilih jauh hari sebelumnya. Tanganku gemetar saat menyadari kemungkinan itu. Namun, saat aku sedang memotret dokumen tersebut, lampu tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara napas. Bukan milikku. Aku membeku di tempat. Suara napas itu berat dan tidak beraturan, seperti seseorang yang kesakitan. Aku mencoba menyalakan senter ponsel. Tetapi butuh beberapa detik yang terasa sangat lama sebelum akhirnya menyala. Saat cahaya itu menyebar, aku melihat sosok di ujung ruangan. Itu adalah perempuan yang pernah kulihat sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Wajahnya penuh luka dan matanya menatap langsung ke arahku. Namun, yang berbeda adalah dia tidak menghilang. Dia justru melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya diiringi suara seperti kain basah yang diseret di lantai. Aku mundur tanpa sadar hingga punggungku menabrak rak arsip. Lalu, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah lemari besi tua di sudut ruangan. Gerak-gerakannya lambat, tetapi jelas, seolah-olah dia mencoba memberitahuku sesuatu. Sebelum aku sempat bereaksi, lampu kembali menyala dan sosok itu menghilang. Dengan napas terengah, aku menatap ke arah lemari besi yang ditunjuknya. Dengan perasaan takut bercampur rasa penasaran yang tak tertahankan. Keesokan malamnya, aku kembali ke ruang arsip dengan kunci yang berhasil kupinjam secara diam-diam. Lemari besi itu tampak tua, berkarat, dan jarang digunakan. Butuh waktu cukup lama untuk membukanya. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Berkas-berkas tua, foto-foto ritual, dan catatan tangan yang menjelaskan proses persembahan. Semuanya tersusun rapi, seolah-olah ini adalah bagian resmi dari operasional pabrik. Ada satu buku catatan yang menarik perhatianku. Di dalamnya tertulis detail tentang setiap pengorbanan, tanggal, nama korban, dan tujuan ritual tersebut. Beberapa catatan bahkan menyebutkan bahwa setelah ritual dilakukan, pesanan meningkat drastis dan masalah perusahaan terselesaikan. Namun, yang membuatku semakin merinding adalah halaman terakhir. Di sana tertulis beberapa nama yang akan menjadi kandidat berikutnya. Dan di antara nama-nama itu, ada namaku. Aku juga mencoba mencatat jadwal pekerja yang hilang. Polanya mulai terlihat. Mereka yang menjadi korban biasanya adalah pekerja baru. Atau mereka yang tidak memiliki banyak hubungan sosial orang-orang. Yang tidak akan terlalu dicari. Suatu malam, aku menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan di ruang arsip lama. Aku menemukan dokumen yang berisi daftar nama pekerja sejak pabrik berdiri. Beberapa nama diberi tanda khusus lingkaran merah kecil di sampingnya. Saat aku mencocokkan dengan cerita pekerja hilang, tanda itu selalu muncul sebelum mereka menghilang. Seolah-olah mereka sudah dipilih jauh hari sebelumnya.
Tanganku gemetar saat menyadari kemungkinan itu. Namun, saat aku sedang memotret dokumen tersebut, lampu tiba-tiba mati, ruangan menjadi gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara napas. Bukan milikku, aku membeku di tempat. Suara napas itu berat dan tidak beraturan. Seperti seseorang yang kesakitan. Aku mencoba menyalakan senter ponsel, tetapi butuh beberapa detik yang terasa sangat lama sebelum akhirnya menyala. Saat cahaya itu menyebar, aku melihat sosok di ujung ruangan. Itu adalah perempuan yang pernah kulihat sebelumnya. Kali ini lebih jelas, wajahnya penuh luka, dan matanya menatap langsung ke arahku. Namun, yang berbeda adalah dia tidak menghilang. Dia justru melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya diiringi suara seperti kain basah yang diseret di lantai. Aku mundur tanpa sadar hingga punggungku menabrak rak arsip. Lalu, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah lemari besi tua di sudut. Huangga, gerakannya lambat tetapi jelas. Seolah-olah dia mencoba memberitahuku sesuatu. Sebelum aku sempat bereaksi, lampu kembali menyala dan sosok itu menghilang. Dengan napas terengah, aku menatap ke arah lemari besi yang ditunjuknya. Dengan perasaan takut bercampur rasa penasaran yang tak tertahankan. Keesokan malamnya, aku kembali ke ruang arsip dengan kunci yang berhasil kupinjam secara diam-diam. Lemari besi itu tampak tua, berkarat, dan jarang digunakan. Butuh waktu cukup lama untuk membukanya. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Berkas-berkas tua, foto-foto ritual, dan catatan tangan yang menjelaskan proses persembahan. Semuanya tersusun rapi, seolah-olah ini adalah bagian resmi dari operasional pabrik. Ada satu buku catatan yang menarik perhatianku. Di dalamnya tertulis detail tentang setiap pengorbanan, tanggal, nama korban, dan tujuan ritual tersebut. Beberapa catatan bahkan menyebutkan bahwa setelah ritual dilakukan, pesanan meningkat drastis dan masalah perusahaan terselesaikan. Namun, yang membuatku semakin merinding adalah halaman terakhir. Di sana tertulis beberapa nama yang akan menjadi kandidat berikutnya. Dan di antara nama-nama itu, ada namaku. Namun, satu hal yang tidak bisa kami kendalikan adalah waktu. Karena semakin hari, aku merasa waktuku semakin sedikit. Malam itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku dipanggil untuk lembur mendadak di area belakang dengan alasan ada kerusakan mesin. Namun, aku tahu itu bukan kebetulan. Aku datang dengan tubuh tegang. Setiap langkah terasa berat. Saat mendekati gudang tua itu, suasana terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa, aku merasa seperti sudah pernah berada di titik ini sebelumnya. Di dalam, semua sudah siap, simbol di lantai. Orang-orang berpakaian hitam, dan pemilik pabrik itu berdiri di tengah ruangan. Kali ini, tidak ada yang disembunyikan. Dia menatapku langsung, seolah tahu aku akan datang. Setiap orang punya perannya, katanya dengan tenang. Dan kamu sudah terlalu banyak tahu. Aku mencoba melarikan diri, tetapi pintu di belakangku sudah tertutup. Dua orang memegangku dengan kuat. Jantungku berdegup sangat cepat. Di saat itu, semua terasa nyata, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Namun, tepat saat ritual akan dimulai, sesuatu terjadi. Lampu berkedip hebat, suhu ruangan turun drastis. Dan satu persatu sosok itu muncul. Mereka tidak seperti sebelumnya. Kali ini jumlahnya banyak. Wajah-wajah yang pernah kulihat, termasuk perempuan pertama itu, kini berdiri mengelilingi ruangan. Udara terasa berat dan suara mantra mulai terganggu. Orang-orang yang melakukan ritual itu mulai panik. Beberapa mundur, beberapa mencoba melanjutkan. Tetapi jelas mereka tidak siap menghadapi sesuatu yang melawan.
Pemilik pabrik itu tetap berdiri, tetapi ekspresinya berubah. Untuk pertama kalinya, dia terlihat tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Sosok-sosok itu tidak menyerang secara langsung, tetapi kehadiran mereka cukup untuk mengacaukan segalanya. Lampu pecah, simbol di lantai seperti memudar, dan suara-suara aneh menggema di seluruh ruangan. Di tengah kekacauan itu, pegangan orang-orang yang menahanku melemah. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan berlari keluar. Di belakangku aku masih bisa mendengar teriakan bukan hanya manusia, tetapi sesuatu yang lain. Aku tidak berhenti berlari sampai keluar dari area pabrik. Nafasku hampir habis, tetapi aku tahu itu adalah satu-satunya kesempatan untuk selamat. Keesokan harinya, aku tidak kembali ke pabrik. Aku langsung menemui orang yang sebelumnya kuhubungi, membawa semua bukti yang kami kumpulkan. Kali ini, responsnya berbeda. Mungkin karena bukti yang cukup kuat, atau karena ada hal lain yang akhirnya tidak bisa ditutup lagi. Beberapa hari kemudian, kabar itu mulai muncul. Investigasi dilakukan, dan aktivitas ilegal di pabrik mulai terungkap. Meski tidak semua detail dipublikasikan, pemilik pabrik itu ditangkap bersama beberapa orang kepercayaannya. Namun, tidak semua hal bisa dijelaskan secara logis. Banyak bagian yang hilang atau sengaja dihilangkan. Beberapa saksi menghilang, dan gudang tua itu dilaporkan terbakar secara misterius sebelum sempat diperiksa secara menyeluruh. Aku mencoba melanjutkan hidup pindah kerja, pindah tempat tinggal. Namun, kejadian itu tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, di tempat sunyi, aku masih merasa diawasi. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan kehadiran. Satu hal yang paling sering terlintas di pikiranku adalah bahwa apa yang kulihat malam itu mungkin bukan sekadar teror. Mungkin itu adalah bentuk perlawanan terakhir dari mereka yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Aku selamaci. Itu fakta, namun aku tahu ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan namun nyata dan pernah benar terjadi.